Pemirsa Suara Harapan, Kamis 26 Januari tahun 2023, saya kembali mewawancarai Dr. Insinyur Gustaf Boymatan MSI terkait pandangan dari sisi akademisi di mana rencana pemekaran daerah otonom baru atau DOB Amfoang. Pertama saya bicara dari segi ketokohan karena saya merupakan salah satu anak asli Kabupaten Kupang yang tahu seluruh perkembangan Kabupaten Kupang. Jadi prinsipnya adalah saya secara pribadi ya mendukung untuk adanya daerah otonomi baru Amfoang. Hanya saja ada banyak catatan yang harus kalau seandainya Amfoang mau dimekarkan, berarti harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, ya, terutama masyarakat Amfoang untuk melakukan persiapan-persiapan dalam kaitannya dengan pemekaran daerah otonomi baru Amfoang. Kalau ditinjau dari segi akademik, saya ingin mengatakan bahwa Amfoang sekarang belum siap untuk dimekarkan. Karena apa? Dari segi sumber daya manusia, ya, ada berapa banyak sumber daya manusia Amfoang yang sekarang siap untuk artinya menangani atau menjalankan kalau seandainya Amfoang dimekarkan. Masih terbatas. Jangan sampai kalau Amfoang dimekarkan lalu nanti ada orang lain yang datang untuk mengurus Amfoang, ya. Kita harus yakin bahwa kalau seandainya kita mekarkan Amfoang sebagai salah satu kabupaten baru, berarti minimal ya Amfoang, sumber daya Amfoang harus mempersiapkan diri sehingga bagaimanapun juga mereka ya merupakan aset ya, utama dalam running Amfoang sebagai salah satu kabupaten baru. Dan karena itu maka anak-anak Amfoang ya harus sekarang dipersiapkan secara baik. Dan untuk mempersiapkan sumber daya manusia bukan hanya 1-2 waktu, ya, membutuhkan waktu yang panjang, minimal 10 tahun, 15 tahun, ya, sehingga sumber daya itu dapat siap dan dapat merunning Kabupaten Amfoang sebagai salah satu kabupaten mekar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi wilayah karena Kabupaten Kupang ini agak luas, kalau Amfoang itu mungkin dari segi potensinya, ya, potensi sumber daya alam ya bisa dikembangkan menjadi satu daerah otonomi baru. Hanya saja gini, kalau Amfoang dimekarkan dari segi saya secara pribadi ya, itu Kabupaten Kupang harus berpikir secara baik karena untuk membuat satu daerah otonomi baru, dana yang nanti distribusi di dalam daerah otonomi baru atau Kabupaten Kupang ya secara keseluruhan itu kan sama, ya. Jadi dana yang didistribusi dari pusat ke kabupaten itu kan berdasar, salah satunya indikatornya adalah berdasarkan jumlah penduduk, ya. Ketika Amfoang dimekarkan menjadi satu kabupaten baru, berarti distribusi dana ke ini akan terbagi kabupaten induk dan kabupaten ya pemekaran, ya. Dan karena itu maka misalnya dana misalnya sebesar A, kalau seandainya didistribusi atau dibagi ke kabupaten induk dan kabupaten pemekaran misalnya A dan B, berarti dana akan berkurang. Dana berkurang karena apa? Misalnya dana itu akan dipakai ya untuk infrastruktur, kantor dan apa segala macam. Dana yang nanti didistribusi untuk membayar perangkat daerah. Itu sebenarnya kalau seandainya tidak mekar, berarti dana yang dari pusat itu akan fokus kepada pembangunan Kabupaten Kupang. Nah, ketika dana ya daerah misalnya otonomi baru ini dimekarkan, berarti dana sebagian akan tersalur ke itu, berarti rugi dari segi pembangunan. Dari sisi pelayanan kita mendekatkan ya pelayanan kepada masyarakat, tapi dari sisi yang lain akan terjadi kerugian. Dan karena itu maka saya bukan tidak mau supaya Amfoang itu dimekarkan. Saya setuju secara pribadi, tetapi harus ada persiapan-persiapan yang matang sehingga pada saat Amfoang dimekarkan itu dia bisa berjalan terus, ya. Jangan sampai nanti 2-3 tahun atau 5 tahun nanti dievaluasi kembali lalu tidak jalan, lalu nanti kembali lagi ke
kabupaten induk. Padahal dana sudah tersalur atau terdistribusi pada hal-hal yang barangkali jadi mubazir. Saya rasa untuk sementara itu yang saya dapat sampaikan sebagai tanggapan atau respon saya pada rencana pembangunan Ampoang sebagai daerah otonomi baru. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian laporan dari saya, Yupiter Donati dari Suara Harapan.